Kang Teh kan tadi baru perkenalan nama aja ya. Kita kenalan lebih jauh lagi ya. Aku mau nanya, kalau misalkan Akang Teteh ini dari angkatan berapa? Dan sekarang tuh sibuknya ngapain sih? Kalau misalkan emang lagi kerja, kerjanya di mana dan sebagai apa? Oke, Boleh siapa dulu? Boleh Akang dulu atau Teteh dulu? oke, Boleh dari boleh. Kang Naufal dulu. Oke, siap. Makasih. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Rifki Naufal, bisa dipanggil Naufal. Aku lulusan statistika dari angkatan 2020. Saat ini bekerja sebagai staf SHE, di mana terkhususnya di bagian SHE analis di perusahaan PT Putra Perkasa Abadi, di mana perusahaan itu adalah perusahaan kontraktor pertambangan yang saat ini mengelola lebih dari 15 area tambang di Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. Begitu, Kak? Wah, menarik ya. Walaupun jurusan saya statistik, ternyata bisa kerja di dunia pertambangan juga ya, Kak? Iya. Emang sangat meluas banget ya statistik itu. Betul. Kalau untuk Teh Marcia sendiri, dari angkatan tahun berapa dan kerjanya di bagian apa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Marcia Nuril Hamsyah. Aku dari angkatan statistika 2020. Saat ini kerja aku di Bank BJB di divisi manajemen resiko kredit, pasar dan terintegrasi, khususnya sebagai staf manajemen resiko kredit. Wah, keren ya. Berarti dua Akang Teteh ini tuh bekerja di dua bidang yang berbeda dan di dua perusahaan yang berbeda. Berbeda banget ya. Yang satu tentang perbankan, yang satu lagi tentang pertambangan. Apa sih dulu milih jurusan statistik? Alasannya kenapa? Apa emang cita-cita dari kecil atau emang ada cerita yang unik di baliknya? Kenapa Akang Teteh ini milih jurusan statistik? Boleh dari Teteh ya dulu, giliran. Kalau aku ngambil jurusan statistik tuh awalnya kan ada pembukaan SNM sama SBM ya dulu tuh namanya. Yeah. Nah, aku tuh butuh banget nih kayak buat pegangan, aduh kemana ya gitu, nyari swasta. Tapi tuh yang cocok buat aku apa ngikutin kepengen atau ngikutin kemampuan aku gitu, bisanya di bidang apa. Terus akhirnya pas nyari-nyari akhirnya tuh ya udahlah cobain aja di Wisba, tapi di Wisba ngambilnya apa ya, dulu kan tuh pengennya tuh yang umum-umum tuh yang happening kan psikologi gitu kan, pengennya tuh gitu, cuma aduh ngambil nggak ya ini, akhirnya milih ya udah deh ngikutin kemampuan aku, kayaknya bisa ini di matematika nih, cuma kalau matematika aja tuh kayaknya itu kan terlalu umum ya. Iya, terlalu meluas. Nah, aku tuh pengennya yang lebih spesifik apa ya, terus ada statistika di Wisba, ya udahlah daftar dulu gitu kan, pas PPMB ya, PPMB pakai rapot, terus habis itu, dan itu tuh pengumumannya itu pas proses aku ngikutin SNM PTN. Iya, SNMPTN, terus udah gitu pas udah ngikutin SNM, ternyata pas SNMPTN tuh dilalahnya tuh nggak keterima kan, tapi ya udahlah ada cadangan, cuma masih nggak mau, masih pengen coba lagi nih PTN gitu kan, nyoba ini SBMPTN ternyata, dan ngambil juga nih ya udahlah cobain juga statistika di salah satu PTN gitu, dan akhirnya ternyata emang rezekinya tuh ya udah di Unisba ini, dan emang bagus juga ya Kak, terus menarik juga. Iya. Oke, kalau untuk Kang Naufalnya sendiri gimana tuh? Kalau dari aku sendiri dulu tuh di SNM, SBM itu emang dari awal itu aku milih antara matematika atau statistika. Terus akhirnya jatuh di sini karena dulu tuh bingung. Awalnya mau prioritasin matematika atau statistika. Tapi setelah aku menelusuri searching dan lain sebagainya di web dan lain sebagainya, prospek kerja statistika itu lebih ternyata lebih luas dari dibanding matematika dan akhirnya pilihanku jatuh di statistika. Oke, tuh buat teman-teman yang lagi pada nonton nih, khususnya anak-anak SMA yang baru pada lulus tahun ini dan masih bingung nih, aduh mau kuliah jurusan apa ya, antara matematik atau statistik. Tadi Kang Naufal udah jawab, mending statistik aja karena prospek kerjanya lebih luas dan lebih spesifik ya Kang. Kalau matematika kan terlalu umum ya, kayak semuanya tuh kayaknya dibahas gitu. Kalau statistika kan analisis gitu, dan analisisnya juga kan gak harus sesuai angka juga kan, ada visualisasinya juga, dan itu yang menariknya juga. Oke, waktu kuliah dulu, Akang Teteh ini mahasiswa yang tipe kayak gimana sih, atau emang aktif di kegiatan kegiatan mahasiswa kayak himpunan atau UKM atau kayak gimana? Boleh dari Kang Naufal dulu. Oke, dari aku. Kalau dari aku sebenarnya ada beberapa tipe sih kalau dari aku. Kadang aku jadi tipe mahasiswa kuliah pulang. Kadang juga jadi mahasiswa kuliah organisasi. Kuliah rapat. Tergantung menyesuaikan dari setiap minggunya aku ikut apa, gitu sih. Oke, kalau Teh Marcia sendiri? Kebetulan sama ya, organisasinya sama. Terus ya kadang kalau misalkan ya dipenuhinya dengan kegiatan-kegiatan organisasi, kalau misalkan apalagi kan kalau kuliah juga banyak waktu
kosongnya. Kalau emang ada waktu kosong ngerjain tugas, kalau misalkan pengen istirahat atau misalkan ngerjain kerjaan organisasi. Berarti selain emang prodi statistik itu bagus dan menarik karena kegiatan mahasiswanya juga banyak juga ya Kang Teh, terus himpunannya juga aktif ya, jadi cukup menarik ya di prodi statistika ini. Oke, untuk nextnya mungkin kalau misalkan tadi kan udah disebutin ya kesibukan selama selain berkuliah, kayak belajar, kayak kuliah, kelas kayak gitu. Mungkin untuk keuntungan selama ikut organisasi itu apa aja sih yang kepake di dunia kerja sekarang, kayak soft skill-nya mungkin bisa diceritakan? Kalau misalkan dari aku sendiri, kalau dari organisasi itu lebih ke gimana kita percaya diri ngomong di depan orang sih. Karena kan kalau misalkan di organisasi kan kita kan dituntut gitu untuk ngomong di depan anggota-anggota gitu kan. Yang awalnya mungkin gugup, jadinya tuh kayak mulai terbiasa gitu ngomong di depan orang. Terus Oke, kalau dari aku sendiri sih terkait organisasi itu, kalau sedikit cerita ya Kak, sedikit cerita terkait dengan organisasi itu, organisasi yang aku ikutin itu ibaratkan titik balik sih. Dulu itu aku setelah lulus SMA, ibaratkan seorang yang pasif, kemudian kayak introvert gitu, tapi setelah masuk organisasi, kemampuan public speakingku, kemudian komunikasi, kemudian critical thinking, itu semuanya diasah di organisasi gitu. Termasuk teamwork juga ya. Iya, jadi alhamdulillahnya skill-skill tersebut itu kepake gitu. Jadi nggak sia-sia ya ikut organisasi, ikut himpunan juga. Oke Kang, ini ada pertanyaan nih dari salah satu penonton kita nih, katanya saya terlanjur kuliah matematika. Apakah ada saran katanya? Kan tadi sempat kita menyinggung ya kalau misalkan matematika itu terlalu lebih meluas dibanding statistik. Mungkin bisa dijawab sama Kangnya atau sama Tetehnya, Bang? Paling kalau misalkan yang udah jurusannya matematika, aku juga punya rekan kerja yang emang matematika juga ya. Sebenarnya dia juga ada spesifikasinya sendiri kalau nggak salah kalau di matematika ya, kayak misalkan sains data, dan itu juga kepake juga di dunia kerja, khususnya kalau misalkan emang kalian menyinggungnya untuk banyak angka-angka di dunia pekerjaannya, itu juga kepake. Oke ya, berarti mau statistik atau matematik juga sebenarnya oke, tergantung fokusnya kalian tuh mau kemana gitu ya, mungkin kayak gitu. Kan tadi kita udah menyinggung soal yang non perkuliahannya. Mungkin untuk perkuliahannya sendiri dulu Akang Teteh ini peminatannya apa sih? Karena kan di statistik Unisba ini ada peminatan juga ya. Terlebih lagi untuk yang tahun sekarang itu sains datanya itu bukan jadi peminatan lagi. Kan waktu pas angkatan tahun 2020 yang Akang Teteh itu masih jadi peminatan ya. Tapi yang 2025 yang ini tuh statistikanya itu udah jadi mata kuliah wajib. Jadi peminatan itu cuma ada ekonomi bisnis, aktuaria, sama biostatistika kependudukan. Nah, dulu Akang Teteh tuh ngambilnya apa sih peminatannya? Boleh tahu gak? Dan boleh diceritain. Oke, kalau dulu aku peminatannya itu sains data ya. Karena dulu itu peminatan baru. Dan emang sains data atau data-data itu kemarin atau tahun-tahun lalu itu lagi rame-rame banget. Dan alhamdulillahnya aku bisa ikut di peminatan sains data. Nah, alhamdulillahnya itu kepake gitu. Kepake banget ya. Oke, kalau Tetehnya sendiri gimana? Kalau aku ngambil ekonomi bisnis. Nah, ekonomi bisnis tuh banyak sih kepakainya dari segi ekonominya sendiri. Kayak mungkin kan kalau misalkan di statistika itu kan tidak mempelajari tentang ekonomi ya. Sedangkan kan kalau misalkan di ruang lingkup kerja aku sendiri kan emang ada perekonomiannya gitu, jadi kepake. Dan kalau misalkan di bisnis juga itu tuh kepake, apalagi kan kita mempelajari tentang gimana sih target pasar gitu kan, apa sih yang orang-orang itu lagi cari gitu, yang lagi happening sekarang tuh apa gitu. Oke. Karena kan tadi kalau misalkan Kang Naufal sendiri peminatannya sains data dan untuk tema ini ekonomi bisnis, boleh dong di-share mata kuliah apa sih yang paling relevan dan kepake nih di bidang pekerjaan sekarang? Dan kalau misalkan ada tools atau kayak software gitu, biasanya pakai software apa sih kalau misalkan di pekerjaan Kang Naufal sama Kang Marsha? Oke, kalau terkait mata kuliah yang kepake sih banyak ya. Mata kuliah di statistika itu ada manajemen data, terus data wrangling, terus ada analisis data kategori, time series, dan lain sebagainya. Itu semua hampir kepake di pekerjaan aku gitu. Dan itu pun sangat-sangat membantu sih. Apa yang dipelajari di statistika Unisba tentunya ya. Sangat-sangat kepake sewaktu aku membuat dashboard dan lain sebagainya. Kadang stakeholder atau pimpinan perusahaan itu pengennya kita membuat suatu analisis yang nantinya divisualisasiin. Nah, visualisasi ini tuh bisa berupa grafik, terus kemudian bisa berupa dashboard. Kemudian
tools yang sering aku pakai nih untuk keseharian, daily tools yang sering dipakai itu Excel. Kemudian kalau misalkan stakeholder meminta analisis lebih dalam, itu aku pakai Python. Atau enggak RStudio ya. Tuh, kemudian RStudio untuk satu lagi nih Teh, yang paling penting itu alat visualisasi sih, yang lagi rame dan emang lagi banyak dipakai. Ya sangat powerful banget antara Power BI dan juga Tableau. Oke, Power BI, Microsoft Power BI ya? Iya, betul. Oke, kalau untuk Marsha sendiri? Kalau aku sendiri yang paling, kalau misalkan mata kuliah, dari awal mata kuliah kita mulai statistika juga banyak dipakai ya, kayak metode statistika, itu kan kita visualisasinya tuh ngedeskripsiin data gitu ya. Tapi yang paling sering banget dipakai itu regresi sih, karena kayak misalkan salah satu contohnya kayak yang lagi aku kerjain ini, misalkan aku ingin pembuatan tools, gitu, tools kredit, itu kan kita butuh banget tools kredit untuk penilaian nasabah. Kita kan harus tahu nih bobot-bobotnya gimana sih gitu kan. Nah itu biasanya pakai regresi itu paling sering digunain. Kalau misalkan softwarenya yang paling sering digunain tuh Excel, RStudio, SPSS, Minitab. Wah banyak banget ya ternyata teman-teman.